Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haq bil haq wal hadi siratal mustaqim. Segala puji bagi Allah Tuhan SWT yang mana kita dipertemukan lagi di dalam YouTube ini. Salam dan salam tak lupa juga sampai kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana berkali ramanya kita bisa mengenal Islam. Masih dalam pembahasan fatwa-fatwa ulama, yaitu khusus al-wil khusus Abdullah bin Mahfuz al-Haddad dalam karyanya Pedoman Wanita Muslimah, fatwa-fatwa perempuan sebuah permasalahan yang modern sampai klasik. Oke, kita masuk bagian berikutnya terkait masalah pertanyaan-pertanyaan juga tentang perempuan, tentang apa hukum menggunakan rambut sambung. Hukum rambut sambung seperti apa hukumnya, kita akan lihat. Di sini ditanyakan, bolehkah perempuan menggunakan wig atau rambut buatan untuk suaminya, dan apakah perbuatan tersebut termasuk perkara dilarang dalam Islam apa tidak, atau hadis. Oke, ini bukan rambut sambung ya, tapi rambut buatan, rambut wig. Sungguhnya rambut buatan tidak termasuk dalam larangan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad juga tidak pernah mengatakan dilarang. Pernyataan itu juga dibenarkan oleh para ulama-ulama salaf, seperti Abdul Razak yang menyebutkan dua pendapat ulama mengenai hukum rambut buatan. Dalam kitab Al-Musannaf, pertama beliau mengatakan pendapat dari Atha, atau ini tabi'in ya, yang berkata apabila perempuan memasang rambut di atas kepalanya tanpa menyambungnya, maka hendaklah ia melepaskannya saat ingin melakukan sholat, karena rambut buatan tersebut sesuatu yang baru. Kedua, pendapat dari Ibrahim An-Nakhai yang berkata dalam hadisnya atau pendapat tabi'in, tidak apa-apa jika perempuan memasang rambut di atas kepalanya tanpa menyambungnya. Jadi otomatis ini ada ilat, ada penyebabnya, bahwasanya semua hal itu dibolehkan selama tidak menyambung. Kedua pendapat ini bisa ditemukan di Al-Musannaf. Jadi kalau Anda merujuk kitab ini, maka silakan Anda merujuk kitab Musannaf. Kedua ulama tersebut berpendapat bahwa memasang rambut di atas kepala tidak disebut wasal. Tidak menyambung rambut. Karena menyambung rambut merupakan dilarang dalam Islam. Sehingga mereka berdua memperbolehkannya. Jadi memakai wig boleh. Dan itulah hukum yang sebenarnya. Karena memasang rambut palsu dari perhiasan yang dipakai oleh perempuan, dan perkara tersebut tidak masuk dalam larangan menyambung rambut seperti dalam hadis Nabi. Al-Alama Yusuf Qardawi menghukumi rambut pasangan adalah haram dalam beberapa fatwanya. Beliau memasukkan hukum rambut pasangnya ini ke dalam hukum menyambung rambut. Jadi memasang rambut itu, kalau Yusuf Qardawi mengatakan haram. Kemungkinan beliau ini tidak mengambil kedua pendapat tersebut dari Atha dan Ibrahim. Kenapa? Karena bagi beliau mungkin beda pandangan. Padahal ulama tersebut generasi tabi'in yang memiliki kedudukan agung. Atau bisa saja Syekh Yusuf Qardawi sudah mengetahui pendapat tersebut, namun melihat kondisi tersebut di Mesir dan beberapa negara lain. Jadi mungkin saja Yusuf Qardawi tidak mengambil pendapat dari Ibrahim An-Nakhai sama Atha bin Abi Rabbah, karena mungkin lihat kondisi Mesir, di mana kebanyakan perempuan tidak mengikuti syariat Islam dalam berpakaian, sehingga mereka menggunakan rambut pasang untuk keluar rumah dan memamerkan auratnya kepada orang lain. Padahal rambut adalah perhiasan yang wajib
ditutup dari pandangan orang lain, sebagaimana Allah memerintahkan hal tersebut. Dengan demikian, pembahasan ini sudah sangat jelas. Rambut pasang wig tidak termasuk dalam hukum menyambung rambut, sehingga tidak ada larangan untuk memakainya. Jika tujuan menggunakannya wig tersebut mempercantik diri di hadapan suami, sah-sah saja. Bahkan disunahkan untuk menyenangkan hati suami. Sedangkan dalam pembahasan menyambung rambut, maka para ulama sepakat, bahkan kalangan mazhab Syafi'i mengatakan mengharamkan. Jadi menyambung rambut Syafi'i mengharamkan. Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i kulluhum larang. Karena apabila menggunakan rambut manusia karena kehormatan yang ada pada rambut tersebut, atau menggunakan rambut kategori najis, karena memang tidak dibenarkan menggunakan sesuatu yang najis. Jadi landasannya, ilatnya itu bahwasanya rambut palsu, rambut menyambung rambut itu najis. Kenapa? Dia sudah jadi bagian dari najis. Mereka memperbolehkan menyambung rambut apabila bahan tersebut tidak terbuat dari dua materi tersebut, rambut yang asli atau rambut najis, seperti itu. Jadi ternyata ilatnya menyambung rambut itu kategori menyambung rambut manusia atau menyambung rambut yang berbahan najis atau kategori najis. Adapun rambut pasang tidak masuk dalam dua kategori tersebut. Kemungkinan saja ulama mazhab Syafi'i mengharamkan rambut pasangan apabila terbuat dari rambut manusia. Nah, beliau mengatakan, Abdullah mengatakan kalau dilarang pakai wig itu karena bahan-bahannya dari bahan manusia atau bahan rambut manusia, itu dilarang. Kecuali karena tujuan penggunaan wig untuk menggoda orang lain, di mana hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam. Inilah terkadang samar kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, hukum meletakkan kain atau spons di rambut perempuan. Begini. Bagaimana hukum meletakkan kain atau spons di rambut perempuan dengan tujuan perhiasan? Apakah ini termasuk dalam bagian al-wasal? Kita akan lihat apa jawaban beliau. Sungguhnya perbuatan itu boleh dilakukan, dan tidak berdosa karena tidak termasuk dalam larangan wasal, menyambung rambut. Adalah menyambung rambut dan rambut online dengan diikat sehingga seakan-akan menjadi satu bagian. Adapun jika hanya memasang rambut dengan buatan menempelkan bahan-bahan pengiranya, maka tidak termasuk dalam larangan tersebut. Adapun fatwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang mengatakan haram karena tidak mengetahui pendapat yang memperbolehkannya dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq, seperti dari Tawus dan Ibrahim An-Nahai. Mungkin saja karena kecenderungan fatwa haram Syekh Yusuf itu dipengaruhi oleh keadaan perempuan pada masa itu yang sering keluar rumah dan membuka aurat. Perempuan itu mengira bahwa rambut buatan itu sudah cukup menutupi. Jadi ternyata berpikir bahwasanya dengan menutup rambut bukan bagian rambutnya, maka bagi mereka sudah menutup aurat mereka. Padahal tidak seperti itu. Makanya oleh karena itu Yusuf Qaradawi mengharamkan. Padahal itu bagian dari perhiasan yang wajib ditutupi. Allahu a'lam bishawab. Oke. Terakhir, hukum ketiga, yang bagian ketiga. Hukum memanjangkan kuku dan menggunakan kuku pewarna. Bolehkah kita memanjang kuku perempuan untuk perempuan ya, dan menggunakan pewarna? Beliau menjawab, dalam pengetahuan kami tidak ada seorang pun yang mewajibkan memotong kuku. Memotong kuku adalah sunnah dan bagian dari fitrah manusia. Tidak memotong kuku berarti tidak mengamalkan sunnah, bukan. Berarti dia dan sunnahnya, kalau sunnah pasti ada ibrohnya. Ketika kita mengamalkan sunnah pasti akan ada ibrohnya. Dan meninggalkan sunnah
perkara dengan sengaja adalah makruh. Hanya saja kuku harus dibersihkan dari kotoran. Jika tidak dibersihkan maka hukumnya haram. Karena wudunya tidak sempurna. Itu alasannya. Jadi ada ilatnya. Kalau kuku terlalu panjang takutnya ada bagian-bagian yang tidak terbasahi oleh ketika wudu. Dalam berwudu juga menyebabkan saat salatnya tidak sah. Padahal salat itu merupakan padahal salat adalah modal utama bagi umat Islam. Jika salatnya sudah sia-sia, maka tentu saja semua ibadahnya terbengkalai. Menyia-nyiakan salat adalah dosa besar. Dan salah satu bentuk menyia-nyiakan salat adalah melaksanakan wudu yang tidak sempurna. Dan pewarna kuku, jika sekiranya menutupi bagian wudu, maka wudunya enggak sah, akhirnya kita tidak sah salat kita. Itu jelas. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.